Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adnan Abdul Basit, Prodi Akuntansi S1. Di sini saya akan coba memaparkan jawaban dari ujian akhir semester mata kuliah akuntansi biaya. Di sini ada ada empat pertanyaan dari ujian akhir semester. Pertama, jelaskan secara singkat bagaimana perusahaan tersebut menerapkan ABC ataupun Activity Based Costing dalam operasionalnya. Terus yang kedua, eh, menganalisis manfaat yang diperoleh perusahaan dari penerapan ABC, bagaimana metode ini membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan. Terus yang ketiga adalah analisis tantangan yang mungkin dihadapi perusahaan dalam menerapkan ABC. Nah, apa saja langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi tantangan tersebut. Nah, yang keempat ini berdasarkan contoh perusahaan yang diberikan. Jelaskan bagaimana penerapan ABC dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi biaya produk gitu ya. Oke, baik. Saya akan coba memaparkan dari nomor pertama ini bagaimana perusahaan tersebut menerapkan eh, activity based costing gitu ya. Oke, mungkin saya coba share screen ya. Oke, di sini saya coba ambil sampel perusahaan itu Nestle ya. Nestle, Nestle ya. Jadi bagaimana penerapan ABC activity based costing pada perusahaan ini? Ya, Nestle ini adalah perusahaan multinasional yang bergerak di industri makanan dan minuman gitu ya. Perusahaan ini menerapkan metode activity based costing ya untuk meningkatkan efisiensi operasional dan akurasi dalam perhitungan biaya produksi gitu ya. Nah, eh, penerapan activity based costing dalam operational Nestle. Nestle ini menggunakan ABC untuk mengalokasikan biaya berdasarkan aktivitas yang menggerakkan biaya gitu ya. Bukan hanya berdasarkan volume produksi. Nah, terus perusahaan ini mengidentifikasi berbagai aktivitas dalam proses produksi seperti pemasaran bahan baku, terus pengemasan produk, distribusi dan pengiriman, serta pemeriksaan kualitas gitu ya. Nah, biaya setiap aktivitas ini dikumpulkan dan dibebankan ke produk berdasarkan konsumsi aktivitas tersebut gitu ya. Bukan sekedar volume produksi atau jam kerja langsung gitu ya. Nah, terus yang nomor nomor dua ini manfaat penerapan ABC gitu ya. Nah, di sini manfaat penerapan activity based costing untuk Nestle. Nah, pertama akuntansi biaya yang lebih akurat gitu ya. Nah, kita tahu bahwa Nestle dapat mengetahui dengan pasti berapa biaya yang dikeluarkan untuk setiap aktivitas produksi gitu. Nah, terus juga memungkinkan perhitungan margin laba per produk untuk lebih tepat gitu ya. Nah, terus optimasi harga produk. Nah, ini juga dengan mengetahui biaya sebenarnya. Nah, Nestle dapat menerapkan harga jual yang lebih kompetitif gitu ya. Nah, terus peningkatan efisiensi. Nah, BC ini membantu mengidentifikasi aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah gitu ya. Terus perusahaan juga dapat mengurangi atau menghilangkan aktivitas yang tidak efisien gitu ya. Jadi peningkatan efisiensi gitu ya. Baik dari eh, nilai nilainya, aktivitas, mengidentifikasi aktivitas, dan juga mengurangi atau menghilangkan aktivitas yang tidak efisien. Terus mendukung keputusan manajerial gitu ya. Yang setelah ini dapat lebih mudah mengalokasikan sumber daya pada produk yang paling menguntungkan gitu ya. Itu. Terus nomor tiga ini tantangan dalam penerapan activity based costing. Ya, di sini saya coba buat eh, ringkasan. Pertama ini tantangan dalam penerapannya adalah pertama proses implementasi yang kompleks. Nah, jadi ABC ini membutuhkan pemetaan detail gitu ya atas semua aktivitas yang terjadi dalam produksi.
Nah, terus biaya implementasi yang tinggi gitu ya. Jadi membutuhkan investasi pada perangkat lunak, akuntansi dan pelatihan karyawan juga gitu ya. Terus resistensi karyawan gitu ya. Mungkin karyawan menolak perubahan karena memerlukan cara kerja baru gitu ya. Nah, terus bagaimana eh, cara mengatasi tantangan tersebut? Ya, ya pertama pelatihan dan edukasi gitu ya. Jadi eh, memberikan pemahaman kepada karyawan tentang manfaat activity based costing gitu ya. Terus penggunaan teknologi menggunakan software akuntansi untuk otomasi perhitungan activity based costing gitu ya. Nah, yang ketiga ini pendekatan bertahap. Jadi menerapkan activity based costing secara bertahap mulai dari link produk tertentu gitu ya. Nah, terus nomor empat ini bagaimana activity based costing meningkatkan efisiensi dan akurasi biaya produk. Nah, pertama ini identifikasi biaya overhead dengan lebih akurat gitu ya. Nah, jadi Nestle ini dapat menentukan biaya overhead dengan melihat aktivitas yang benar-benar menyebabkan biaya tersebut gitu ya. Menyebabkan biaya tersebut. Terus yang kedua ini efisiensi dalam penggunaan sumber daya gitu ya. Jadi perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya lebih efektif gitu ya dengan memahami aktivitas mana yang paling boros biaya gitu. Ya, jadi perlu identifikasi gitu ya untuk efisiensikan dalam penggunaan sumber daya gitu ya. Terus meningkatkan portabilitas produk. Ya, jadi dengan mengetahui produk mana yang memiliki biaya produksi tinggi atau rendah, jadi Ansel dapat menyesuaikan strategi bisnisnya untuk meningkatkan keuntungan gitu ya, seperti itu. Jadi itu ya terkait jawaban dari empat soal tersebut mungkin kalau bisa diambil kesimpulan, jadi penerapan activity based costing atau ABC di Nestle ini memungkinkan perusahaan menghitung biaya produksi dengan lebih akurat. Terus keuntungan utamanya ini efisiensi operasional gitu kayak pengurangan aktivitas yang tidak bernilai tambah serta pengambilan keputusan berbasis data yang lebih baik gitu ya. Terus juga tadi tantangannya mungkin terkait implementasi yang kompleks dan biaya tinggi gitu ya, tapi dapat diatasi dengan edukasi, teknologi, dan penerapan bertahap gitu ya. Terus dampak jangka panjangnya apa? Ya meningkatkan daya saing dan portabilitas perusahaan gitu ya. Mungkin itu aja ya terkait jawaban dari pertanyaan soal ujian akhir semester mata kuliah akuntansi biaya. Semoga menjawab pertanyaannya. Mohon maaf apabila ada yang salah dan tidak tepat. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.